Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, Pencipta Khalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang indah ini untuk berkumpul dan memuji nama-Mu. Kami datang dengan hati yang penuh kerinduan, mengakui bahwa hanya Yesus yang menjadi sandaran dan harapan hidup kami. Dalam segala keadaan, Kau selalu setia menopang dan memimpin kami. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah pada hari ini. Kiranya Roh Kudus hadir untuk menyertai dan memimpin kami. Kiranya firman-Mu menguatkan iman kami, dan hanya nama-Mu yang diberikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus yang percaya, mari katakan amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Kita sudah memasuki di bulan Desember, yaitu bulan yang penuh dengan kegembiraan dan sukacita karena kita menyambut kelahiran Juru Selamat kita. Oleh karena itu kita harus lebih lagi semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita. Maka dari itu kita akan bersorak-sorai dengan mengangkat satu pujian bersyukurlah. Kenapa
Mari kita bertepuk tangan untuk nama Tuhan. Haleluya. Amin. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang meninggal bersama dari bawah pembinaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari kematian, naik ke surga, menuju kerajaan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan bersama Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang bersama, kesucian Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Terima kasih secara duduk. Mari katakan banyak berkali. Banyak perkara yang tak dapat kumengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan
Mari kita satu jam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi menjelang siang ini, di mana setiap kami dari rumah masing-masing tiba di tempat ini, dan kami boleh beribadah dari awal hingga ke pertengahan ini. Sebentar kami akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tolong setiap kami untuk memberi perhatian yang penuh dari awal sampai akhir. Dan mari Roh Kudus menolong kepada setiap kami untuk dapat mengerti apa yang diperdengarkan kepada kami, dan kami juga dimampukan melakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga, pengurapan yang baru, itu yang kami harapkan, baik kepada sidang jemaat-Mu sekali lagi, maupun kepada hamba-Mu sendiri. Biarlah kehadiran hamba di tengah-tengah sidang jemaat-Mu tidak menjadi sia-sia, baik yang hadir maupun yang mendengar melalui YouTube. Setiap kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Sidang jemaat, kemarin saya menghadiri Munas, musyawarah nasional untuk komunitas Dayak asal Kalbar, yaitu Forum Dayak Kalimantan Barat Jakarta. Ya, di Munas tersebut saya mencalonkan diri, Bapak Ibu. Ya, mencalonkan diri untuk jadi ketua umum. Ya. Mencoba itu tidak salah. Bukan kalah menang. Tapi mencari pengalaman baru. Itu penting. Jadi ketua umum yang ada di periode sebelumnya 2020 hingga 2024 itu pencapaiannya luar biasa. Yang membawa forum ini bergerak kepada relnya, ya, membawa komunitas Dayak asal Kalbar yang ada di Jabodetabek ini bergeraknya mantap begitu ya. Sudah diletakkan di rel yang benar. Ada CU, kemudian badan hukumnya pun jelas, dan banyak kegiatan yang juga bisa dicapai. Tapi saya coba memberanikan diri gitu ya. Dari 43 suara pemilih, karena perwakilan dari 13 wilayah, itu setiap wilayah 3 yang punya hak, KSB-nya, ketua, bendahara, dan sekretaris atau yang mewakili. Dari 13 wilayah, hanya beberapa yang tidak hadir begitu ya. Jadi jumlahnya itu ada 43. 43, abstain 1. Jadi Pak Paran dapat suara 6 begitu ya. Justru tadi dalam pikiran Pak Paran nggak dapat sama sekali gitu. 0, 0 gitu ya. Kalaupun 0, nggak masalah bagi saya. Karena itu bukan tujuan utama. Hanya untuk berpengalaman gitu ya di organisasi. Ya puji Tuhan, acaranya berlangsung dengan baik, tinggal nanti pelantikan begitu ya. Ya kalau saya ditempatkan nanti di suatu bidang atau kepala bidang apa atau di bagian apa akan saya jalani Bapak Ibu ya.
Jadi saya coba berusaha untuk jadi berkat tidak hanya bagi GKRI Epifania, tapi juga bagi komunitas yang lain di luar dari gereja gitu ya. Kita harus bergerak. Ya, seperti apa bagaimana pergerakan, kita ikuti maunya Tuhan apa begitu ya. Saya banyak keterbatasan, banyak kekurangan sidang jemaat, tetapi karena saya di dalam Tuhan, saya menikmati tiap langkah perjalanan yang ada. Ya, baik. Hari ini kita akan membaca satu ayat, tapi nanti banyak kitab yang Bapak Ibu akan lihat, begitu ya. Kalau tidak sempat dibuka di gereja ini, bisa kembali dibuka di rumah. Yohanes pasal 12 ayat 47, kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Kita ulang sekali lagi. Dan jikalau seseorang, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Bapak Ibu, pemerintah biasanya mengadakan perkunjungan ya ke suatu tempat atau ke suatu wilayah. Biasanya diundang ya untuk memberikan kata sambutan, diundang untuk memotong pita ya dalam kegiatan-kegiatan besar. Jadi kedatangan pejabat pemerintah jelas dalam undangan begitu. Kalaupun tidak diundang, biasanya datang ke suatu wilayah itu sifatnya sidak untuk memastikan sejauh mana sih proyek yang dibuat berjalan sesuai dengan anggaran atau berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Supaya ada percepatan, supaya tidak ada hambatan. Nah itu pejabat gitu ya. Dia memastikan sejauh mana proyek itu berjalan. Tadi diundang karena memotong pita, diundang karena memberikan kata sambutan, diundang mungkin juga sebagai narasumber. Tetapi Yesus Kristus Bapak Ibu datang ke dunia ini bukan karena diundang oleh manusia. Ya, bukan mau jalan-jalan. Ya, mau melihat situasi di dunia ini seperti apa. Rekreasi, tidak. Yesus datang ke dalam dunia ini, sidang jemaat, ada maksud, ada tujuan. Amin. Sekalipun kedatangannya dalam rupa manusia. Dan memang harus jadi manusia. Kalau bukan jadi manusia, manusia tidak bisa berbahasa yang lain selain bahasa manusia. Sesulit apapun bahasa manusia di dunia ini, satu dengan yang lain dari pemakainya itu mengetahui maksud dan arti dari setiap kata dalam bahasa tersebut, sidang jemaat. Maka Yesus harus datang ke dalam dunia menjadi manusia. Nah, kedatangannya ke dalam dunia bukan sekedar datang, saya katakan, tapi kedatangannya ke dalam dunia ini ada maksud, ada rencana yang sudah ditentukannya sejak awal manusia jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jelas sekali pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa,
Allah berinisiatif mencari manusia, mendatangi manusia yang sudah berdosa. Karena manusia yang sudah jatuh dalam dosa menghindar untuk berjumpa dengan Allah. Sehingga Allah datang menemui di Taman Eden, mencari sampai ketemu. Dan terjadi penumpahan darah binatang demi untuk memberi pakaian kepada manusia. Tapi setelah itu di pasal yang ketiga ayat 15 itu, di situ adalah janji penyelamatan. Ya, bahwa kuasa kegelapan, roh jahat yang merupakan sumber kejatuhan Adam dan Hawa, kejatuhan manusia dalam dosa, itu akan ditaklukkan. Dan mulailah dinubuatkan di dalam Alkitab, di perjanjian lama itu, bagaimana kehadiran Yesus ke dalam dunia ini, kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Mulai dari mengandungnya seorang perempuan muda, sampai bagaimana penyambutan dan lain sebagainya, sidang jemaat. Nah, bagian yang pertama yang hendak kita bahas tentang kedatangannya yang menyelamatkan ini, kalau diperhatikan di ayat yang ke-10 dari Yohanes 10, sidang jemaat. Ya, boleh dibuka itu, satu orang membaca. Yohanes 10 ayat yang ke-10 itu. Apa yang dikatakan di sana tentang kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mari kita baca sama-sama. Terima kasih Pak Amin. 1, 2, iya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amati itu sidang jemaat, bahwa di luar Yesus, tadi seperti yang kita baca bersama-sama yang didahului oleh Pak Amin, di luar Yesus itu hanya mencuri. Di luar Yesus itu membunuh. Di luar Yesus itu membinasakan. Membinasakan, membunuh, mencuri. Tetapi kedatangan Yesus adalah menyelamatkan sesuai dengan misinya itu, Bapak Ibu. Yesus Kristus datang supaya ada kehidupan. Amin. Yesus datang untuk memberikan kelimpahan kepada kita. Kelimpahan di sini tidak bermaksud harta, kekayaan, bukan. Dari segi kerohanian. Orang yang dijumpai oleh Yesus Kristus, orang yang menyambut kedatangannya, kehadirannya, pasti diubahkan olehnya. Amin. Dari kebinasaan kepada kehidupan. Amin. Dari kebinasaan kepada kehidupan. Dari tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, menjadi ada damai sukacita. Amin, sidang jemaat. Ini yang harus Bapak Ibu sidang jemaat pahami. Ini yang harus Bapak Ibu dan saya pegang. Bahwa kita sudah mengalami perjumpaan dengan Dia. Dia datang dalam kehidupan kita dengan caranya. Amin. Sehingga Bapak Ibu dan saya bisa percaya kepadanya. Karena kita sudah percaya kepadanya, kita menyambut kedatangannya, dia datang ke dalam diri kita, maka Bapak Ibu dan saya ada di dalam keselamatan. Jangan disia-siakan. Pertahankan, amin. Kembangkan apa yang sudah Bapak Ibu raih, apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dalam pengajaran-pengajaran yang ada.
Jangan ragu bahwa keselamatan yang daripadanya itu bersifat pasti. Karena dia Tuhan. Dia sudah mati untuk Bapak, Ibu, dan saya. Dia datang sekali lagi ke dalam dunia ini sesuai dengan misinya. Amin. Dia bukan pencuri. Dia bukan pembunuh. Dia bukan untuk membinasakan. Tetapi memberikan kehidupan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sudah diubahkan. Kehidupan kita ini adalah kehidupan yang ada di dalam Tuhan. Kehidupan kita ini tidak lagi sama dengan sebelum kita percaya kepadanya. Karena dia datang menjumpai kita, karena dia hadir dalam kehidupan kita, selain memang kita selamat di masa yang akan datang, tetapi juga keselamatan itu selamat saat ini. Makanya ada kata selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bapak Ibu ada dalam keselamatan. Keselamatan yang bersumber atau datang dari Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu tidak salah. Saya tidak salah. Orang-orang Kristen tidak pernah salah dalam hal konsep keselamatan. Karena yang mengerjakan keselamatan kita bukan kita. Yang membuat kita selamat bukan diri kita. Yang membuat kita selamat bukan usaha kita. Bukan perencanaan kita. Bukan kerja keras kita. Kita adalah orang yang berdosa. Orang yang berdosa tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya. Sebaik apapun dia, sehebat apapun dia, setinggi apapun gelar dan jabatannya. Itu konsep kekristenan Bapak Ibu. Itu ajaran Alkitab. Keselamatan itu hanya datang bersumber dari Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi, keselamatan itu datang bersumber dari Yesus Kristus. Karena Yesus datang bukan untuk mencuri, bukan untuk membunuh, bukan untuk membinasakan, tetapi memberikan kehidupan dan kehidupan yang berkelimpahan. Amin. Maka saya bingung kalau ada orang Kristen yang tidak tenang dalam hidupnya, yang tidak ada sukacita di dalam hidupnya, yang ada selalu keluh kesah, yang ada sungut-sungut, yang ada keputusasaan, senyum sangat sulit, tertawa sangat sulit baginya. Semua penuh dengan beban hidup. Tidak Bapak Ibu. Orang yang sudah didatangi Tuhan dalam hidupnya, seberat apapun tekanan itu, sesulit apapun keadaannya, Tuhan akan tolong dia. Amin. Amin. Maka ada saya lagu yang mengatakan, yang lain ditolong, saya juga. Kalau ada yang tetap susah hati, tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya, berarti salah dalam persekutuannya dengan Tuhan. Dengan kata lain, tidak beres hubungannya dengan Tuhan. Penyerahannya tidak sepenuhnya. Saya sedang tidak menghakimi Bapak Ibu. Tapi orang-orang yang bertekun dalam Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, dia diberikan daya kuat yang luar biasa menghadapi tekanan hidup. Amin. Dan ada sukacita. Mungkin di antara Bapak Ibu berkata, ya Pak Paran belum mengalami. Pak Paran belum mengalami keadaan-keadaan yang sulit, penuh dengan tekanan, penderitaan.
Bapak Ibu, setiap kita punya cerita masing-masing. Setiap kita. Maka ada syair lagu dunia, oh Tuhan berilah petunjuk-Mu. Apa itu lagunya Pak Reni? Aku tak sanggup lagi menderita, menanggung derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Saya ini bukan penyanyi Bapak Ibu. Jadi setiap syair lagu itu sering lupa. Udah nggak kuat lagi menanggung. Jadi Bapak Ibu, kita pasti mampu dan dimampukan. Amin. Ya, ada sukacita. Saya tahu Bapak Ibu, ada banyak tekanan dalam hidup. Ada banyak kesulitan dalam hidup. Ada banyak penderitaan dalam hidup. Tetapi Bapak Ibu bisa tetap kuat. Bapak Ibu masih bisa tersenyum. Bapak Ibu dan saya masih bisa tertawa. Masih bisa bercanda. Masih bisa humor sama yang lain. Itu karena Bapak Ibu dan saya sudah didatangi Tuhan dalam hidup ini. Amin. Amin. Jadi kelimpahan itu bukan bicara harta. Kalau bicara harta, Bapak Ibu, semua orang Kristen kaya semua. Gak ada yang susah. Semua berharta semua. Dan semua rumahnya besar-besar, megah-megah. Dan tempatnya di kawasan-kawasan elit. Dan saya yakin kalau harta yang jadi jaminan yang diberikan oleh Yesus kepada pengikutnya Bapak Ibu, saya meyakini dunia ini, orang-orang yang ada di dunia ini, semua manusia di dunia ini pasti Kristen. Karena janjinya apa? Hidup berkelimpahan. Duitnya nggak ada serinya. Nyatanya babak belur kita mencari nafkah. Amin. Halo. Tiap hari kita berdoa, Tuhan campur tangan berkati usaha yang ada. Udah diusahakan, netesnya nggak banyak. Udah netesnya nggak banyak, iya. Tapi Bapak Ibu dan saya kan bisa jalani. Amin. Ketemu, gimana kabarnya? Baik. Luar biasa. Puji Tuhan. Padahal beras tinggal seliter di rumah. Tapi tetap aja santai. Nyantai, dengan kata lain. Ya, Tuhan pasti buka jalan. Apa Bapak Ibu dibiarkan Tuhan? Enggak. Tuhan selalu hadir. Sesuai janjinya. Dia akan memberi kehidupan dan hidup yang berkelimpahan. Kalaupun ada orang Kristen yang kaya raya, itu berkat khusus untuknya. Amin. Dan lebih besar tanggung jawabnya. Karena harta yang diberikan kepadanya tidak boleh dia nikmati sendiri. Dia harus jadi berkat. Sebelum jadi berkat, dia juga harus nikmati. Saya punya ponakan di Kalimantan itu masih muda. Ya. Apa yang dia punya dia nikmati. Dia ajak keluarganya, dia ajak orang-orang tertentu jalan-jalan. Tiap minggu jalan-jalan itu Bapak Ibu. Ya. Kapan waktu ke luar negeri? Masih muda.
Kapan lagi? Benar Bapak Ibu? Sebab kalau banyak dan semakin banyak, semakin sulit biasanya untuk mengeluarkan uang itu. Perhitungannya benar-benar diperhitungkan. Giliran sudah tua, ingin nikmati apa yang dia kerjakan dengan mati-matian. Gak bisa dia nikmati lagi Bapak Ibu. Dia gak bisa makan babi panggang lagi. Ya, biarpun dia sanggup membeli 1 ekor babi panggang, katakanlah seperti itu, dia nggak bisa makan lagi karena sudah darah tinggi dan kolesterol. Mau ke Dieng, mau ke tembok Cina, kaki sudah tidak kuat. Mau beli minyak wangi yang mahal hitung-hitungan, padahal dia sanggup membeli. Giliran tua, mau beli minyak wangi, gak ada fungsinya selain minyak angin. Minyak urut. Jadi selagi ada, nikmati. Amin. Ya sekali lagi, kalau ada orang-orang Kristen yang kaya, itu berkat khusus untuknya. Tapi kalau belum, masih berjuang, pasti tetap ada sukacita. Yang harusnya dikuatkan orang, tapi dia sendiri menguatkan orang. Yang seharusnya dihiburkan dengan tekanan kehidupan yang ada, dia sendiri yang menguatkan dan menghiburkan orang. Ada Bapak Ibu, orang udah sakit, udah tergeletak, orang datang berkunjung, maksudnya yang mengunjungi untuk menguatkan dan menghiburkan selain bentuk berempati atau bersimpati, tapi justru yang sakit itu memberikan kekuatan penghiburan. Bapak Ibu, ayat-ayat yang saya kirim di WA grup itu, penulisnya itu Bapak Ibu, orang yang sedang sakit. Sakit payah, saya nggak usah ceritakan sakit penyakitnya. Tapi dia menulis setiap kata, setiap kalimat yang singkat itu sungguh benar-benar bermakna. Amin. Jadi berkat bagi kita. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, kedatangan Yesus menyelamatkan sesuai dengan misinya. Menyelamatkan, dengan kata lain memberi kehidupan dan memberi kelimpahan. Amin. Tanpa kedatangan Yesus di dalam dunia ini nggak akan ada arahnya. Kita tidak ada arah kehidupan yang seperti apa. Tapi dia mau datang. Sehingga kita benar-benar diselamatkan. Tahu arah perjalanan hidup. Amin. Yang kedua, kedatangannya menyelamatkan. Contoh kedatangannya yang menyelamatkan itu bagian yang kedua. Ya. Kalau tadi kedatangannya menyelamatkan sesuai dengan misinya. Sekarang contoh kedatangannya yang menyelamatkan. Yang pertama itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh baca Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat 42 itu. Dalam perjumpaannya dengan perempuan yang sedang menimba air di sumur Yakob. Bapak Ibu, perempuan yang berada di sumur Yakob ini adalah perempuan yang gonta-ganti pasangan. Atau cowok ya, dia udah tua. Ya maksudnya bukan tua bangka begitu, bukan ya. Maksudnya status yang sudah menikah. Dia pikir dengan berganti sampai 5, semuanya itu pasti membuat dia bahagia. Karena dia mengambil
laki-laki lain. Yang bisa jadi yang diambil itu adalah suami orang gitu. Dia cantik. Saya ulang ya. Dia cantik perempuan ini. Tapi penggoda. Berbeda. Cantik penggoda dengan cantik yang digoda. Cantik menggoda, cantik digoda. Ada yang cantik menggoda, ya dia menggoda. Siapa saja yang bisa dia goda untuk jadi miliknya. Tapi kalau gadis atau perempuan digoda, ada dua. Satu, biarpun dia digoda sedemikian rupa, Bapak Ibu, didekati sedemikian rupa, diperhatikan sedemikian rupa, karena dia seorang perempuan yang berintegritas, dia tahu statusnya sebagai anak Tuhan, seperti apapun godaan itu, gak akan pernah tergoda. Ini perempuan yang hebat. Saya ulang ya, perempuan yang hebat itu adalah perempuan yang tidak mempan atas godaan. Karena dia tahu integritasnya. Tapi ada perempuan yang memang cantik, digoda. Akhirnya tergoda. Saya berharap ibu-ibu di sini adalah ibu-ibu yang digoda tapi tidak tergoda, nggak mempan. Tapi lebih lagi naik tingkatannya, yang tidak pernah digoda sama sekali. Ya, tapi kan jarang. Ya. Perempuan itu gadis digoda. Udah menikah digoda. Maaf, janda pun digoda. Gadis digoda, udah menikah ada yang menggoda. Setelah janda pun atau menyandang status janda pun, perempuan itu sering digoda. Ibu Ros saja karena udah berumur ya Bu Ros. Coba masih muda. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau untuk jodoh, cari jodoh nggak masalah. Ya. Makin banyak yang goda, makin kita lihat orang-orangnya ini. Ini orang sekedar menggoda atau menggoda serius untuk jadikan kita pasangannya. Tiap kali ketemu dia kasih begini ya Pak Randy ya. Bukan. Ya, perempuan yang diketemukan oleh Yesus, yang dijumpai oleh Yesus, yang didatangin oleh Yesus di sumur Yakob ini adalah perempuan yang tidak baik-baik saja keadaannya. Makanya dia datang siang, gak berani datang pagi. Dia tunggu orang gak ada ke sumur. Kalau dia datang di sumur, dia pasti dihindari. Satu. Yang kedua, kalau datang ke sumur, dia pasti dicemburui. Yang ketiga, kalau dia datang ke sumur bersama-sama dengan banyak orang, selain dicemburui, juga digosipkan, dibully, udah pasti. Yang bully perempuan, karena perempuan saingannya. Kalau laki-laki ketemu perempuan cantik, biarpun dia tutup mata, masih begini. Apalagi laki-laki yang hidung belang, udah punya istri, masih suka ganggu
istri orang, masih suka ganggu anak gadis orang. Ini laki-laki yang kurang ajar ini. Mudah-mudahan itu tidak ada di gereja. Ya. Suami orang digoda. Ya. Jadi Bapak Ibu, betapa perempuan ini biarpun dia modal cantik, menarik, dia punya beban hidup yang berat, Bapak Ibu. Semua orang menghindar dan dia juga menghindar. Tapi siang itu dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Yesus sengaja datang ke sumur itu. Yesus datang untuk menyelamatkan perempuan itu. Amin. Sehingga perempuan ini, Bapak Ibu, diubahkan hidupnya. Tuhan Yesus berempati, bersimpati kepadanya. Dan perempuan ini akhirnya tahu bahwa yang datang atau yang mendatangi dirinya bukan manusia biasa. Bukan sosok biasa, bukan pribadi biasa, tapi adalah orang yang luar biasa. Dia mengalami perubahan dalam hidupnya. Dia sadar, dia tahu bahwa dirinya salah di mata Tuhan. Maka dia, kalau Bapak Ibu baca ayat demi ayat Yohanes 4 ayat 1 sampai 40. Setelah perjumpaannya dengan Yesus, setelah Yesus datang atau mendatangi kehidupannya, perempuan ini akhirnya bercerita kepada yang lain. Siapa itu? Yesus Kristus. Sampai yang datang kepada Yesus juga berkata begini, bukan lagi apa kata perempuan itu, tapi sekarang apa yang dilihat oleh mata kepala mengenai Yesus. Jadi contoh kedatangannya yang menyelamatkan itu adalah perjumpaan Yesus dengan perempuan di sumur Yakub. Perempuan itu diubahkan. Lalu Bapak Ibu, kita bisa lihat juga dalam perjumpaannya dengan perempuan yang berbuat zina itu, bahwa kedatangan Yesus itu menyelamatkan ia dan amin. Bukan menghakimi, bukan menghukum. Ya. Perhatikan di dalam Yohanes 8 ayat 2 sampai ayat 11 Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu boleh baca lagi nanti di rumah. Ya. Kalau Bapak Ibu baca di situ, perempuan yang kedapatan berbuat zina ini langsung dihakimi Bapak Ibu. Ya, orang-orang tahu ada Yesus di situ. Pada saat perempuan ini ketangkap berbuat zina, yang ditangkap hanya perempuannya. Laki-lakinya kemana? Bisa jadi laki-lakinya udah kabur duluan, lari. Jadi yang ditangkap perempuan ini. Ya, ini kesempatan untuk sekaligus menjebak Yesus. Kumpulan laki-laki. Dan di situ hanya satu perempuan. Berdasarkan hukum Yahudi katanya, setiap perempuan yang kedapatan berbuat zina harus dirajam. Harus dilempari dengan batu. Bukan kerikil yang kecil dan yang disiapkan Bapak Ibu. Bukan. Tapi batu sebesar apapun di situ wajib setiap orang melempar perempuan itu dengan batu. Bayangkan Bapak Ibu. Ini perempuan harus dilempar dengan batu. Didesak Yesus untuk mengambil sebuah keputusan sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan hukum yang tertulis. Nanti diperhatikan ayatnya Bapak Ibu. Apa kata Tuhan Yesus kepada mereka?
silahkan, ini bahasa saya ya, mengalimatkannya, silahkan siapa yang tidak berdosa, dialah yang pertama kali melempar perempuan itu dengan batu. Siapa yang tidak berdosa, yang tidak pernah berdosa, silakan dia yang pertama melempar. Sementara Yesus menulis di tanah. Ternyata semua yang datang di situ, yang membawa perempuan itu, ya, nggak ada yang berani. Bukan takut melanggar HAM. HAM waktu itu belum ada. Yang berlaku adalah hukum agama. Siapa yang belum pernah berbuat dosa? Dia yang pertama kali melempari. Mereka sadar diri, Bapak Ibu. Bisa jadi kalimat itu juga berkata begini. Siapa yang belum pernah melakukan hubungan dengan perempuan ini, silakan dia yang pertama kali melempari perempuan ini dengan batu. Ternyata kan semua yang datang itu berbuat salah, berbuat dosa. Satu-satu tinggalkan perempuan dan Yesus di situ. Mereka nggak berani melempari dengan batu. Beda di Indonesia, Bapak Ibu. Maka ada istilah maling teriak maling. Ya. Hukum tertulis nggak ada, tapi berlaku. Siapa yang ketangkap, malingnya langsung dihabisi. Bila perlu tinggal jenazahnya. Padahal tidak boleh main hakim sendiri. Yang berhak mengambil nyawa orang hanya Tuhan. Jadi saya pesan kepada kita semua, kalau ada maling tertangkap, jangan ikutan untuk menggebuk, memukul, menghajar. Kita tidak punya hak. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perempuan dan Yesus saja yang ada di situ. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Aku pun tidak menghukum engkau. Ini menyelamatkan ini. Aku pun tidak menghakimi engkau. Bukan karena Yesus berbuat dosa. Bukan. Ada kalanya, ada waktunya, ada saatnya nanti Yesus sebagai hakim. Setelah memberikan kesempatan dan kesempatan itu tidak digunakan oleh orang yang berdosa. Dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan mengulangi lagi. Stop. Berhenti. Jangan lakukan lagi. Sudah cukup. Hebat gak Tuhan kita? Hebat. Sama juga dengan kita, berkali-kali kita jatuh dalam dosa. Apa Tuhan langsung menghukum kita? Enggak. Nanti ada saatnya. Kalau kita udah benar-benar dablek gitu ya. Maaf ya, saya harus ngomong di atas mimbar seperti itu. Kalau kita udah benar-benar dablek, kepala batu, udah dikasih tahu nggak mau tahu, jalan terus. Jadi perempuan itu pun diampuni. Perjumpaan yang ketiga. Lukas 19 ayat 1 sampai ayat
10. Bagaimana Yesus datang untuk menyelamatkan, bukan datang untuk membinasakan, bukan datang untuk menghakimi, bukan datang untuk menyingkirkan, bukan datang untuk melakukan tindakan-tindakan yang membuat orang itu tidak bertobat. Coba perhatikan Lukas 19 ayat 1 sampai ayat 10. Lazarus ini, Bapak Ibu, dia adalah boleh dikata maruk harta. Sakius, maaf, bukan Lazarus. Saya salah, ya. Sakius ini salah nama. Kalau Lazarus orang yang mati dibangkitkan. Tapi kalau Sakius dia adalah ketua atau kepala pajak. Orangnya pendek. Kepala pajak itu Bapak Ibu. Orang yang kaya raya. Dia tidak puas hanya dapat sekian. Ya. Zaman itu Sakius ini dianggap pengkhianat. Kenapa dianggap pengkhianat Bapak Ibu? Karena dia adalah bangsa Yahudi yang membantu orang Romawi dalam memungut pajak, tetapi dia jadi bandarnya. Kalau setoran setahun per wilayah katakanlah nominalnya setahun 100 juta, dia setor ke Kekaisaran Romawi, dia bisa mengambil bisa 500, 400, 500 juta bahkan lebih gitu. Untungnya berlipat-lipat. Dan waktu itu wajib untuk membayar pajak. Indonesia juga harusnya wajib membayar pajak gitu ya, warganya. Ada revisi. Pajak 12% itu hanya untuk yang barang mewah. Ya. Barang mewah. Dan banyak barang mewah yang dibeli. Dan yang mampu membeli kan hanya pejabat, Bapak Ibu. Karena negara ini milik mereka kan. Ya. Rakyat itu hanya jualan. Ya. Saya harus berani ngomong di atas mimbar seperti ini. Karena rakyat itu selalu dimanfaatkan. Atas nama rakyat, tapi uang dikorupsi. Ya udah gaji besar, dengan jabatan yang ada, dengan segala macam tunjangan, masih merasa kurang cukup. Rakyat yang diperas. Bapak Ibu, tapi apapun itu kita harus bayar pajak. Ya. Tapi beda dengan pajak zaman Lazarus. Apa zaman Sakius, Lazarus lagi. Dia maksa. Dia naikkan. Maka dia dihindari orang. Bayangkan, dia sudah dengar Yesus akan datang ke wilayah itu. Dia kan duitnya banyak, Bapak Ibu. Harusnya apa? Dia bayar orang. Iya kan? Duit banyak. Saya mau jumpa dengan Yesus. Buatin dong tandu, kalian pikul saya ya. Saya bayar sekian. Atau udahlah, kamu bersedia enggak? Naikkan saya ke pundakmu, saya bayar kamu. Biar bisa terlihat siapa dan bagaimana Yesus. Enggak. Karena dia tahu, dia dijauhi orang. Dan duitnya enggak laku. Maka dia lari Bapak Ibu.
atau mungkin juga gak kepikir sama dia. Dia lari cari pohon ara kan, gak tahu pohon ara itu sebesar apa dan pakai apa dia naik. Kalau pohon aranya besar dan tinggi, dia gak mungkin sampai. Dia naik pas di mana Yesus akan lewat. Terlihat oleh Yesus. Tuhan Yesus berkata, hari ini aku harus atau mau menumpang di rumahmu. Orang yang dimusuhi oleh masyarakat didatangi oleh Tuhan Yesus, bukan dijauhi. Akhirnya Bapak Ibu, kalau kita melihat di situ, kehidupan Zakeus juga dari kerakusan mengumpulkan harta diubahkan Tuhan. Amin. Sekiranya ada yang kuperas, akan kuganti dua kali lipat. Kesadarannya muncul ada. Ternyata pekerjaannya selama ini tidak baik atau kurang baik. Bertentangan dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada cerita lanjutannya Bapak Ibu. Ya, apakah setelah perjumpaannya dengan Yesus, Zakeus berhenti menjadi kepala pajak? Atau apakah dia masih melanjutkan sebagai kepala pajak, tapi dia tidak memeras? Alkitab tidak mencatat itu Bapak Ibu. Atau jangan-jangan makin menjadi-jadi? Enggak. Yang demikian enggak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah menjadi-jadi. Zakeus dia bertobat sungguh-sungguh karena perjumpaannya dengan Yesus. Dia mengalami perubahan kehidupan, paradigma berpikir, sifat dan tindakannya juga diubahkan oleh Tuhan. Karena Tuhan datang untuk menyelamatkan dia. Amin. Kita boleh saja berandai-andai. Tapi saya mau katakan, Zakeus berubah. Dia tidak lagi melakukan hal yang sama yang sebelumnya dia pernah lakukan. Jadi sidang jemaat, hari ini kita mendengar bahwa kedatangannya adalah menyelamatkan. Itu ya dan amin. Dia datang untuk menyelamatkan karena dia memang demikian adanya misinya. Dan kita tadi sudah melihat beberapa contoh orang-orang yang diselamatkan. Ada perempuan yang sedang menimba air di sumur Yakub. Ada perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dan ada Zakeus. Mari di penghujung tahun ini, sidang jemaat, kita mengoreksi diri. Seberapa banyak Tuhan menyapa kita. Tuhan mendatangi kita dengan peringatan-peringatannya. Mari kita respon sebelum tahun ini berakhir. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih sudah bangkit berdiri. Jangan tinggal
Mari katakan bersyukur Bapa.
Mari kita satu dalam doa. Sebagaimana pujian yang kami nyanyikan, kami bersyukur ya Bapa untuk segala hal yang Tuhan kerjakan atas hidup kami, termasuk dalam ibadah di kesempatan ini. Terima kasih kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk pengurapan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan kepada setiap kami. Biarlah firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang menghidupkan itu bertumbuh, berkembang, bahkan berbuah-buah di dalam diri kami. Berkati setiap sidang jemaat-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan. Apapun jenis atau bentuk pelayanan yang dilakukan, biarlah itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang sudah hadir. Biarlah kehadiran mereka menjadi tidak sia-sia. Firman yang didengar diterapkan dalam kehidupan ini. Berkati mereka semua satu persatu ya Tuhan. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang berbeban berat. Tuhan tolong supaya tetap dikuatkan. Terutama dalam bidang ekonomi hari-hari belakangan ini yang semakin sulit. Kami percaya pemeliharaan Tuhan nyata untuk sidang jemaat-Mu. Apa yang mereka kerjakan, biarlah dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih, kami berdoa untuk suami Ibu Mesin yang juga dalam keadaan sakit. Kami tetap menyerahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, supaya Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan sel-sel, saraf, jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuhnya. Supaya melalui sakit penyakit ini juga, suami Ibu Mesin melihat kemuliaan Tuhan. Belajar untuk berserah diri kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang tahu juga beban yang ada di hati Ibu Mesin untuk anak-anaknya dan masa depan mereka. Tuhan sumber penghiburan dan kekuatan. Tuhan akan menghibur, memberi kekuatan, kesanggupan. Dan Tuhan pulihkan segala sesuatunya. Karenanya kami berdoa untuk anak-anaknya diberkati Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Deborah Tuhan, yang tidak mudah membesarkan kedua anaknya secara sendirian. Kalau hari-hari yang sudah lewat Tuhan tolong, tahun-tahun yang sudah lewat Tuhan tolong. Tahun depan pun Tuhan akan menolong Ibu Deborah. Terima kasih, kami berdoa untuk Ibu Rini. Tuhan tolong Ibu Rini Tuhan. Untuk beban yang ada di pikirannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan damai sukacita dan jalan keluar. Orang yang berpengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Oleh karenanya biarlah anak-anaknya juga boleh hormat, boleh turut, boleh mendengar nasihat, omongan dari Ibu Rini dan Pak Agus. Berkati masa depan keluarga ini. Kami berdoa untuk Ibu Santi Tuhan dengan Pak Tony. Di tengah-tengah situasi kondisi Pak Tony fisiknya, kami terus berdoa biar mereka kuat di dalam Tuhan. Mereka bersabar dan diberkati segala usaha pekerjaan yang ada. Kedua anak-anaknya, Selo dan Samuel, bertumbuh dengan baik. Dan biarlah mereka menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Yekti, Tuhan campur tangan untuk usaha dagangannya, untuk suami dan anaknya. Kami berdoa untuk saudara kami Kelly di masa lajangnya. Tuhan juga pertemukan dia dengan pendamping hidup. Tuhan tolong supaya saudara kami Kelly juga boleh mempersiapkan diri ke depan, menyambut situasi-situasi yang tidak mudah. Biarlah ada pendamping hidupnya. Tuhan tolong. Kami berdoa untuk Pak Ateng sekeluarga Tuhan. Tuhan tolong untuk ibunya, untuk anak-anaknya, dan bahkan untuk Pak Ateng sendiri.
Biarlah kasih sayang Tuhan mereka rasakan. Mereka diubahkan oleh Tuhan untuk bertekun di dalam Tuhan. Ibu Mariati yang membawa anak-anak datang kepada Tuhan, biarlah Ibu Mariati juga kuat Tuhan, kuat menghadapi berbagai tantangan tekanan yang ada. Hatinya diperbaharui dan terus diperbaharui, supaya melihat kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Ros Tuhan, beban yang ditanggungnya untuk tanggung jawab kepada anak-anaknya. Dia hanya bisa berdoa dan berharap Tuhan mengurai segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Ibu Ros tetap kuat di dalam Tuhan dan percaya penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan banyak perkara yang selama ini didoakannya. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Kami berdoa untuk Pak Randy, Tuhan tolong untuk anak-anaknya, Tuhan tolong untuk istrinya. Kami berdoa juga biarlah Pak Randy untuk tahun depan punya pekerjaan yang mapan, punya pekerjaan di mana ia boleh menghidupi anak istrinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percayakan Pak Randy sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Tuhan akan buka jalan untuk Pak Randy. Kami berdoa untuk Pak Indra dengan anak-anak, dengan istrinya. Dalam nama Tuhan Yesus, juga untuk Pak Chanyang. Kau campur tangan Tuhan, apa yang diusahakan, dikerjakan Pak Indra boleh berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anaknya juga bertumbuh berkembang dengan baik. Pak Chanyang sehat terus Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk Pak Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kedua anaknya Angel dan Stephen, biarlah kembali bersama-sama dengan kami. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Ubah dan perbaharui hati pikirannya. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kedua anak ini juga, ingat mereka bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tidak tersesat jalannya, tapi menuju apa yang Tuhan sudah gariskan. Ada dalam rencana, ada dalam rancangan Tuhan. Diberkatilah Pak Amin dalam usaha pekerjaannya. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Lisa, untuk Pak Matius dan kedua anaknya. Tuhan juga menolong mereka semua dalam bekerja, dalam mengurus rumah tangga. Usaha yang dilakukan diberkati Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Pak Matius biarlah terus punya tanggung jawab untuk pekerjaan yang ada dan bahkan untuk pelayanan di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya ke depan kami bersama-sama melayani lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Yohanes sekeluarga. Kami berdoa untuk Puji sekeluarga. Kami berdoa untuk Ibu Ratmi dengan Naldo. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Ernie. Kami berdoa untuk Liana. Kami berdoa untuk kami semua, termasuk Nila. Tuhan tolong pimpin arahkan kami. Biarlah kami terus berjalan di jalannya Tuhan. Seperti apa dan bagaimana tahun depan, kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang. Kami akan tinggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah masing-masing. Sertai kami, berkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus,
Arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita dari Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.